Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang begitu mulia, tamu agung yang selalu dinanti-nantikan setiap tahunnya oleh umat Islam, tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia, akan tetapi umat Islam umumnya seluruh dunia ini, yaitu bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya banyak sekali hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan, banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan, bahkan keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan ketika di bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya kita tidak cukup waktu untuk mencatat itu semua, saking banyaknya keberkahan yang akan kita tuai ketika di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang Ramadan yang beberapa hari lagi akan sampai kepada kita, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Tentunya pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sudah siap bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah kita sudah siap secara mental, secara jiwa, ataupun secara raga? Apakah kita sudah siap? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan besar yang patut kita jawab. Karena Ramadan itu sudah pasti akan menjumpai kita, akan tetapi pertanyaannya adalah kesiapan kita. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan Ramadan, teringat dengan satu buah cerita. Ketika itu ada seorang khalifah bernama Harun ar-Rasyid, seorang raja, presiden lah. Beliau satu ketika mengumpulkan pada satu malam seluruh pasukan-pasukan perangnya. Dikumpulkan seluruh anggota-anggota pasukan-pasukan, dikumpulkan semua pada satu malam, dan kemudian diberikan sebuah instruksi dari beliau, yaitu nanti kita akan menyusuri satu buah sungai, dan satu buah sungai ini yang akan kita susuri adalah berisikan benda-benda yang akan kalian injak. Instruksinya adalah oleh Raja Harun ar-Rasyid, apapun yang kalian injak di sana, apapun yang kalian dapatkan di sana, meskipun kalian tidak lihat itu, maka kalian ambil meskipun dengan cara susah dan cara yang payah. Artinya dengan susah payah kita harus betul-betul semangat bahwa instruksinya adalah itu. Kemudian singkat cerita, begitu sampai di bibir sungai, rupa-rupanya setiap manusia beda kepala, tentunya beda pemikiran, beda kepala beda isi. Nah, kemudian dari satu golongan besar atau satu kelompok besar pasukan Raja Harun ar-Rasyid ini terbagi menjadi 3 pandangan, atau kita sebut saja terjadi atau menjadi 3 golongan pasukan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menggunakan logika saja. Yang kedua adalah menggunakan logika dan tetap ingat akan perintah. Dan yang keempat adalah golongan sami'na wa ata'na. Siapakah mereka? Yang pertama adalah golongan yang menggunakan logika. Pasukan yang pertama ketika menginjak-injak berada di sungai itu, dia sadar betul bahwa kita ini ada di kali, kita ini ada di sebuah sungai, maka yang kita injak itu tidak lain adalah sebuah batu. Maka menggunakan akalnya,
si pasukan tersebut atau golongan yang pertama ini merasa tidak perlu mengambil itu semua. Untuk apa bersusah payah mengambil sebuah batu? Untuk menyelamatkan diri saja, untuk tidak tenggelam, itu sudah bagus. Itu hanya menggunakan logika saja. Kemudian golongan yang kedua adalah dia sadar betul yang dia injak adalah batu, maka dia bawa itu semua. Dia ambil batu tersebut. Akan tetapi dia juga tidak mau terlalu repot. Karena pemikiran ini adalah sebuah batu, maka cukup diambil sedikit saja. Yang penting perintah sang raja sudah kita tunaikan untuk membawa sesuatu dari kali tersebut atau dari sungai tersebut. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan sami'na wa ata'na, yang ketika diperintahkan oleh sang raja, maka itulah yang dia kerjakan. Perintahnya tadi adalah bawa sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara susah dan payah. Golongan ketiga ini ketika berjalan menyusuri sungai, dia jalan ke sungai itu, apapun yang dia injak dia bawa. Ranselnya dia penuhi dengan batu, kantong-kantongnya dipenuhi dengan apa yang dia injak, bahkan tangannya semuanya menggenggam dan lain sebagainya. Sehingga singkat cerita, begitu sampai pada tujuan, siang pun atau pagi pun tiba, terlihatlah apa yang mereka bawa semua itu. Ternyata subhanallah, yang dibawa itu adalah bongkahan-bongkahan batu permata atau bongkahan-bongkahan batu yang bernilai mahal harganya. Tentunya yang dapat kita ambil adalah yang pertama, golongan yang pertama sudah pasti dia akan menyesal. Mengapa? Karena dia tidak membawa apa-apa. Selesai daripada sungai tersebut, dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengambilnya, karena sudah selesai misinya. Kemudian golongan yang kedua sedikit agak baik. Mengapa? Karena dia masih membawa, dia masih ingat dengan perintah dari sang raja. Dan yang paling nikmat adalah kelompok yang ketiga, yang ketika berangkat dengan susah dan payah, dia bawa seluruh seadanya. Dan alhamdulillah, ketika berada di bibir sungai, pagi pun datang, dia lihat dengan hati yang puas, ternyata yang dia bawa itu adalah bongkahan batu permata yang bernilai harganya mahal. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cek, kalau kita kembalikan ini pada perspektif Ramadan, maka tentunya umat Islam juga demikian. Umat Islam ini diibaratkan satu pasukan besar yang mau berjalan ke sungai yang disebut dengan istilah Ramadan. Kita tidak pernah melihat keberkahan Ramadan, kita tidak pernah melihat rahmahnya Ramadan, kita tidak pernah lihat kenikmatan-kenikmatan Ramadan, kita tidak pernah lihat itu. Bagaikan prajurit tadi yang berjalan di malam hari. Akan tetapi karena perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan Ramadan, maka orang-orang yang sami'na wa ata'na akan tetap melaksanakan itu meskipun dengan cara yang susah dan payah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya umat Islam pun ketika masuk pada bulan suci Ramadan itu sekurang-kurangnya juga menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama sama seperti golongan tadi yang hanya mengikuti akalnya saja. Ada umat Islam yang begitu masuk pada bulan suci Ramadan, dia tidak memaksimalkan Ramadan. Bahkan mereka lebih kepada mencela, bahkan mereka lebih kepada mencaci dan memaki, lebih mengabaikan Ramadan itu. Untuk apa puasa? Puasa itu hanya lapar dan haus saja. Untuk apa kita melaksanakan puasa? Hanya menyiksa diri dan lain sebagainya, sehingga dia tidak laksanakan yang namanya Ramadan atau yang namanya puasa tersebut. Alhasil, setelah Ramadan selesai, maka dia pun tidak dapat apa-apa. Dan kemudian golongan yang kedua, ada umat Islam yang ketika masuk pada bulan suci Ramadan, keluar dia dari bulan suci Ramadan, dia masih membawa perintah Allah, masih mengerjakan puasa, akan tetapi ibadah-ibadah Ramadannya tidak maksimal. Kenapa? Karena rangkaian-rangkaian ibadah Ramadannya masih ada hal-hal yang sifatnya seremonial, yang lebih dikedepankan daripada hal-hal yang spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah golongan yang sangat-sangat luar biasa. Manusia, umat Islam ketika masuk pada bulan suci Ramadan, dia memaksimalkan dirinya untuk mendapatkan nilai-nilai keberkahan di Ramadan tersebut. Meskipun dengan cara susah payah. Puasa, dia paksa untuk tidak makan.
dia paksa untuk tidak minum, dia paksa untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Akan tetapi dia akan dapatkan nanti kelak ketika sudah selesai daripada Ramadan itu, kenikmatan-kenikmatan itu akan mulai berdatangan satu demi satu. Selesai daripada itu, maka insya Allah masuk kita pada bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa maknanya adalah peningkatan. Mudah-mudahan orang-orang yang mengerjakan Ramadan dengan baik, orang-orang yang mengerjakan dan memaksimalkan Ramadan dengan maksimal, insya Allah, maka pada 11 bulan berikutnya dia akan istiqomah dengan apa-apa yang dilaksanakan ketika di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.